Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jauruddin selaku dosen pengampu mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelas B26 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa bertemu dalam giat ini, yakni presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama. Dan pada kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam pembahasan yang pertama ini kita akan belajar tentang definisi dan urgensi moderasi beragama dalam perspektif Islam dan kebangsaan. Moderasi beragama merupakan sikap dan cara pandang beragama yang seimbang dan adil dan tidak ekstrim baik dalam memahami ajaran maupun dalam mengamalkannya. Dalam perspektif Islam, moderasi beragama dikenal dengan istilah wasatiyah, yaitu sikap tengah yang tidak berlebihan, ifrat, dan tidak juga mengabaikan tafrid, ajaran agama. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh agama, maksud saya seluruh alam, menempatkan prinsip moderasi sebagai inti ajarannya. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan umat Islam sebagai ummatan wasatan, yakni umat yang moderat yang memiliki misi menjadi saksi kebenaran dan membawa kedamaian bagi umat manusia. Urgensi moderasi beragama semakin terasa dalam konteks kebangsaan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Moderasi menjadi solusi untuk menjaga harmoni sosial, mencegah konflik bernuansa agama, serta memperkuat persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif kebangsaan, moderasi beragama tidak hanya tentang keberagaman individu, tetapi juga terkait erat dengan komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat toleransi antar umat beragama. Moderasi beragama penting karena ia menjadi penyeimbang antara keberagamaan yang kuat dan kecintaan terhadap tanah air. Ia mendorong umat untuk religius tanpa menjadi fanatik, cinta damai tanpa meninggalkan prinsip. Dalam konteks global yang diwarnai radikalisme dan intoleransi, moderasi beragama menjadi benteng moral sekaligus jalan menuju masyarakat yang rukun, adil, dan berkeadaban. Dengan demikian, moderasi agama bukan sekedar konsep, tetapi kebutuhan nyata dalam kehidupan beragama dan berbangsa demi menciptakan tatanan masyarakat yang damai dan harmonis.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan tentang dengan nilai-nilai utama dalam moderasi beragama. Ada 4 nilai utama dalam moderasi beragama yang perlu dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, yaitu toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Yang pertama, toleransi. Toleransi berarti menghormati perbedaan keyakinan, menghargai hak orang lain untuk beribadah sesuai agamanya, serta membangun dialog yang terbuka. Toleransi bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama, tetapi menghormati keberadaan dan keyakinan orang lain tanpa merasa paling benar sendiri. Kedua, yakni anti kekerasan. Anti kekerasan merupakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama. Islam sendiri mengajarkan dakwah dengan hikmah dan kelembutan, bukan dengan paksaan atau ancaman. Moderasi beragama mendorong penyelesaian masalah melalui cara-cara damai dan bijaksana. Yang ketiga adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah sikap mencintai tanah air dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI. Seseorang yang moderat mampu menjadikan agama sebagai kekuatan moral dalam membangun bangsa, bukan justru sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Dan yang keempat adalah penghargaan terhadap budaya lokal, yang ini mencerminkan keterbukaan terhadap kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Moderasi mendorong integrasi nilai-nilai agama dengan budaya lokal yang positif seperti gotong royong, sopan santun, dan musyawarah. Dengan menanamkan keempat nilai tersebut, moderasi beragama dapat menjadi jalan untuk menciptakan masyarakat yang damai, rukun, dan bermartabat dalam bingkai keberagaman. Nilai-nilai yang kita pelajari di awal tadi itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, kampus maupun keluarga, agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Di lingkungan masyarakat, moderasi beragama dapat terlihat dalam kehidupan kita bertetangga. Misalnya kita saling menghormati dalam kegiatan keberagamaan antar umat, ikut menjaga ketenangan saat ada ibadah, atau bergotong royong dalam kegiatan sosial tanpa memandang agama. Saat hari besar keagamaan, misalnya masyarakat saling memberi ucapan dan menjaga sikap saling menghargai. Di lingkungan kampus itu implementasi nilai-nilai tersebut atau nilai-nilai moderasi agama itu bisa dilihat dengan aktivitas mahasiswa yang saling menghormati perbedaan agama dalam diskusi, tidak memaksakan keyakinan, dan bekerja sama dalam organisasi atau kegiatan sosial. Misalnya mahasiswa dari latar belakang berbeda bersama-sama melakukan kegiatan bakti sosial
atau diskusi lintas iman dengan sikap saling menghormati. Sementara di lingkungan keluarga, orang tua bisa menanamkan nilai moderasi beragama dengan mengajarkan anak untuk bersikap toleran, tidak membenci keyakinan orang lain, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Dalam keluarga besar yang berbeda agama, tetap terjalin silaturahmi dan saling menghargai tanpa menyinggung keyakinan masing-masing. Dengan menerapkan moderasi agama di lingkungan terdekat, masyarakat akan terbiasa hidup damai dalam keberagaman, memperkuat persatuan, dan mencegah potensi konflik sosial berbasis agama. Moderasi bukan hanya teori, tetapi menjadi kebutuhan dalam kehidupan bersama. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Lantas bagaimana peran generasi muda mahasiswa dalam menjaga harmoni dalam kehidupan beragama di era digital? Di sini saya sebagai mahasiswa di era digital saat ini arus informasi yang saya rasakan adalah menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan berbagai platform daring. Di satu sisi kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan dalam mengakses ilmu dan memperluas wawasan saya. Namun di sisi lain era digital juga membawa tantangan serius seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, serta provokasi yang berpotensi merusak harmoni kehidupan beragama. Sebagai mahasiswa, saya memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut menjaga kerukunan umat beragama di tengah perkembangan dunia digital yang kompleks ini. Peran saya mulai dari hal-hal yang sederhana, yakni menyaring informasi sebelum membagikannya. Saya berusaha kritis terhadap konten-konten keagamaan yang mengandung provokasi atau berpotensi menimbulkan konflik, serta berusaha untuk tidak mudah terpancing oleh narasi yang merendahkan agama lain. Selain itu, saya berusaha menjadi contoh dengan mempromosikan konten positif seperti dakwah yang menyejukkan, ajakan toleransi, serta cerita tentang kerukunan antar umat beragama. Sebagai mahasiswa, saya juga bisa berperan aktif dalam diskusi ilmiah, dalam kegiatan organisasi kampus yang mendukung nilai-nilai toleransi dalam moderasi beragama. Saya percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk membangun dialog antar umat beragama atau antar agama dengan sikap saling menghormati dan terbuka. Dengan memanfaatkan kecakapan digital dan semangat kebersamaan, saya ingin menjadi bagian dari generasi muda yang menjaga harmoni, menyebarkan nilai-nilai damai, dan memperkuat persatuan dalam kehidupan beragama di era digital ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang bagaimana refleksi diri pribadi saya tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk, saya menyadari bahwa moderasi beragama bukan sekedar konsep,
tetapi sebuah kebutuhan nyata dalam kehidupan saya sehari-hari. Dalam menjalani aktivitas, saya sering berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, baik dari segi agama, budaya, maupun cara pandang. Di sinilah saya merasakan pentingnya sikap moderat dalam beragama. Moderasi beragama mengajarkan saya untuk tidak berlebih-lebihan dalam memahami dan mengamalkan agama, tetapi tetap teguh pada prinsip kebenaran dengan cara yang bijak dan damai. Saya belajar untuk tidak mudah menghakimi keyakinan orang lain, melainkan lebih fokus pada bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama saya, seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap moderat membuat saya lebih mudah bergaul, terbuka terhadap perbedaan, dan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Saat melihat perbedaan pandangan atau kebiasaan, saya belajar untuk menanggapinya dengan sikap dewasa, bukan dengan kebencian atau sikap menutup diri. Saya berusaha menjaga lisan dan tulisan saya, terutama di media sosial, agar tidak menyinggung atau menyebarkan kebencian atas nama agama. Refleksi ini menyadarkan saya bahwa mengamalkan moderasi beragama, saya tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tetapi juga menunjukkan bentuk nyata cinta saya kepada ajaran agama dan negara. Moderasi beragama telah membantu saya menjadi pribadi yang lebih tenang, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menjalani hidup di tengah keberagaman. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi tentang konsep moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Zahruddin, juga kepada teman-teman B26 yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.